warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, Kang Arif? Alhamdulillah kabarnya sehat luar biasa. Tetap semangat menjalani aktivitas terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Selamat datang di Mulia Jatin Podcast ya, yang di studio ini cuacanya lumayan dingin lah ya. Insya Allah. Alhamdulillah juga sudah diberi kesempatan ya untuk silaturahmi ke Mulia Jatan ya. Iya, Mulia Jatin Podcast. Podcast ya, Masya Allah, ini suatu hal yang luar biasa gitu kan. Saya sudah lama nih nggak ke Metro dan ya alhamdulillah dihubungi, ternyata Mulia Jatan Metro ya, diundang ke sini ya. Ini sudah beberapa tahun ya, tahun pertama lagi saya menginjakan kaki di Metro. Itu, Masya Allah. Gimana perjalanan dari kediaman menuju Metro ini? Alhamdulillah ya, kalau dulu itu kan jalan luar ya, jadi banyak gelombang, ya, jalannya agak lama gitu. Nah sekarang pakai tol ya. Ya, saya kira perjalanannya itu jauh gitu. Karena mengingat kalau dulu itu kan bisa sampai 2 sampai 3 jam gitu kan kalau santai. Nah ini tadi berangkat jam 7, ternyata sampai sini jam 9, pas jam 9. Ya, bisa ada 1 jam Perjalanan. 2 jam berarti 2 jam dan ada 1 jam untuk istirahat di sini gitu. Masya Allah. Jadi lebih singkat gitu ya? Ya lebih singkat, betul, lebih singkat. Kan Kang Arif ini sebagai seorang konten kreator tentang azan. Betul. Nah, kenapa sih Kang Arif ini memilih konten tentang azan? Ya. Kenapa memilih konten tentang azan? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya banyak dilontarkan dari teman-teman ya. Jadi, kenapa sih kok konten yang diambil kok azan, nggak yang lain aja gitu kan, seperti itu. Yang pertama, yang mendasari banget itu, ya saya bisanya cuma azan gitu. Ya, saya cuma bisanya azan, tentang azan saya tahu gitu ya. Karena saya juga senang ditarik suara gitu. Terus saya juga seorang muazin kan. Itu yang pertama gitu. Saya bisanya azan. Kalau suruh ceramah belum tentu bisa. Gitu. Yang kedua, kenapa saya memilih konten adzan? Yaitu adzan itu merupakan syiar dakwah yang simple, sangat simple, dan semua orang itu menerima adzan. Gitu. Kalau kita berdakwah kan nanti di perjalanan dakwah mungkin kita menerangkan sesuatu hukum, itu nggak semua orang langsung mau menerima. Gitu kan? Contoh hukum jilbab gitu kan, khomer, pasti ada sebagian orang gitu yang nggak terima dengan apa yang kita sampaikan. Nah coba kalau azan, Allahu Akbar, ya semua orang menerima. Oh azan zuhur, azan asar, azan maghrib, isya, subuh. Nah seperti itu. Gitu. Intinya adalah kenapa memilih konten azan? Ya azan ini insya Allah diterima oleh semua kalangan, bahkan non muslim gitu, menerima azan. Apalagi azannya merdu. Wow, subhanallah. Makanya kita nih sebagai pemuda nih ya Mas ya. Iya. Jadi kita belajar azannya yang merdu. Kalau mau azan di masjid, azannya yang merdu. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan itu tenang, bisa menerima. Nah, seperti itu. Kang Arif ini sudah kemana saja setelah ngonten, selama ngonten ini pernah kemana aja udah? Gitu. Selama ngonten pernah kemana aja? Ya saya sih berharap itu bisa ke keliling Indonesia. Bahkan keliling dunia ini melalui azan gitu ya. Melalui azan bisa keliling Indonesia, itu bisa kenal berbagai tempat, berbagai ragam gitu kan. Karena satu masjid ke masjid yang lain itu pasti berbeda. Nah, seperti itu. Apalagi daerah satu dengan daerah yang lain. Contoh daerah Lampung dengan daerah Jawa itu kan berbeda seperti itu. Nah, saya sudah selama ini masih di Lampung-Lampung aja sih ya. Baik yang dekat jauh gitu. Kalau di Lampung itu ya itu juga belum terjamah semua. Dan yang paling jauh kemarin ke Bandung terus ke Jogja. Baru itu aja. Yang lainnya belum. Nah, mohon doanya juga ya Mas ya. Ya, insya Allah. Jadi berangkat. Bisa azan keliling Indonesia, terlebih keliling dunia. Seperti itu. Kang Arif nih kan di videonya itu banyak nih tentang azan Ya, gitu. betul.
dulu tuh pernah nggak belajar di mana atau sama siapa tentang azan itu? Kalau belajar azan gitu, itu otodidak sebenarnya. Otodidak. Tapi ketika belajar suara, ya artinya melatih suara itu dulu pernah belajar tilawah. Tilawah. Jadi tilawah itu kan ada beberapa macam lagu, gitu. Ada 7 lagu gitu kan. Ya, itu bisa dikembangkan lagi lagunya gitu. Nah ketika itu belajar tilawah, nah terus dimasukkan ke dalam azan, nah seperti itu. Jadi pernah belajar dulu sama guru ya, di SMP dulu saya pernah belajar tarik suara tentang tilawah, dan tapi nggak berlanjut. Nah, saya lebih senang ke azan. Kalau azan itu unik mas, jadi azan itu bisa diubah-ubah itu mudah, nah, seperti itu. Upgrade lah ya. Upgrade ya, ada upgrade-nya kalau azan. Ya sama tilawah juga upgrade, tapi lebih mudah itu azan. Nah, kalau tilawah kan mungkin nggak seberapa kepake gitu kalau untuk di masyarakat gitu kan. Kepakainya ada waktu-waktu tertentu aja, kayak ada acara, ada tasyakuran, ada nikahan, sunatan dan sebagainya gitu kan. Nah kalau azan 5 waktu kepake. Nah seperti itu. Artinya kalau ada lagam baru nih kita dengerin, kita coba, ya udah langsung disiarkan seperti itu. Masya Allah seperti itu. Selama Kang Arif ngonten juga nih, pernah nggak diajak untuk di masyarakatnya, di lingkungannya Kang Arif nih untuk mengajak anak-anak muda terus anak-anak kecil untuk belajar azan sama Kang Arif sendiri? Alhamdulillah beberapa masjid ada. Beberapa masjid itu ada. Jadi saya pernah waktu itu buat konten ya, sekaligus silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi aja gitu ke masjid, karena ada yang kenal gitu, ngajak ketemuan di suatu masjid. Nah ketika itu sekalian, karena banyak yang kenal gitu kan, ya, banyak yang mengenali bukan kenal. Oh ini dari azan santai nih. Nah, langsung diminta, mas bisa nggak ngonten di sini? Nah seperti itu. Boleh. Nah waktu itu saya azan. Nah sebelum azan itu langsung dibuatkan pamflet pelatihan azan, langsung disebar. Jadi dadakan tuh. Jadi sejam sebelum azan itu pamflet baru disebar. Alhamdulillah. Jadi saya diminta untuk ngajarin azan di masjid itu untuk daerah sekitar. Itu juga pernah. Juga ya. Ya alhamdulillah bagus. Karena memang sih penting banget, azan itu sangat penting. Ya, kenapa penting? Ya syiar. Jadi orang dibukanya ibadah sholat 5 waktu itu kan dengan azan. Nah, kalau pembukaannya udah merdu kan, enak didengar, insya Allah menambah keimanan. Jangan sembarang azan gitu aja. Gitu. Makanya wajib bagi setiap masjid itu punya muadzin yang bagus. Gitu. Baik suara, gitu, azannya, makharijul huruf, tajwid dan sebagainya. Nah seperti itu, jangan sembarangan. Kemungkinan bisa nambah semangat nggak itu kalau azannya merdu terus kita semangat, siapa itu yang azan gitu kayak. Sangat ya. Pengaruh banget ya, pengaruh banget ya. Contohnya mas sendiri lah, ketika mas di kampung gitu kan mas ya. Nah, mas lagi main gitu kan, atau lagi nonton TV, tahu-tahu ngedenger azan. Nah azan itu kurang merdu, gimana kira-kira tanggapan mas sendiri? Ya, kurang enak kan, kurang enak. Kita tetap ke masjid, tapi kan ada rasa yang siapa sih itu yang azan gitu kan. Apalagi sekarang kan ya orang tua yang azannya udah berumur, suaranya udah kurang gitu kan. Terus lagunya juga kurang enak. Ya intinya kurang enak didengar. Tapi kalau yang azan tuh anak muda atau orang tua, tapi ya masya Allah gitu, suaranya masih enak banget gitu kan, panjang, bersih, terus bernada gitu. Itu kan menambah semangat seperti itu. Sama halnya dengan ketika kita sholat berjamaah. Kalau imamnya itu jelek, pasti kan ada gerundel, apa sih mau kayak gini amat gitu kan. Kita udah capek-capek gitu, kita mau 5 waktu itu mau khusyuk gitu kan, ke masjid itu kan mau nyari khusyuknya, minimal nyari tenangnya lah gitu sholat itu. Nah ini malah mendapati muazin imam yang kurang enak bacanya, kan zolim imamnya, muazinnya zolim. Maka ketika imamnya bagus, muadzin bagus, kita juga ketika pulang sholat jamaah itu ada rasa yang, wih masya Allah bagus ya, enak ya kalau sholat di masjid itu. Seperti besok balik lagi. Iya besok balik lagi, itu ketagihan lah seperti itu. Berarti antara azan imam itu
bisa memakmurkan masjid juga Iya, gitu ya. betul, sangat bisa. Gitu. Mau nggak mau disadari tidak disadari gitu. Kalau masjid itu bisa dilihat lah, masjid yang rame itu pasti ada sebab. Sebabnya mungkin kenapa jamaahnya pada ke situ kan? Azannya bagus, imamnya bagus. Nah, Terus itu masjidnya itu bersih. bersih, terawat, terus makmur, dimakmurkan, ada pengajian, pasti seperti itu. Nggak sembarangan. Coba lihat masjid-masjid yang sepi. Ya mungkin karena nggak ada kehidupan, nggak ada taklim, imamnya sembarangan, muazinnya sembarangan seperti itu. Artinya muazin ini sangat pengaruh banget gitu di media dakwah seperti itu. Tapi kayaknya Kang ya, kok tak lihat sebagian ada yang sadar tentang azan itu penting banget. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kayak kurang gitu Kang ya. Ya itu lagi kembali ke ilmu. Ilmu. Kalau dia itu belajar gitu kan, belajar agama, belajar tentang ya keilmuan seperti itu, pasti memposisikan azan itu pasti penting banget gitu. Apalagi kita ketika dengar azan kan, reaksi ketika dengar azan bagaimana? Itu kan reaksi tubuh kita ketika mendengar azan itu sesuai dengan keilmuan kita. Oh ya ya ya. Ya, jadi kalau ilmunya itu ada ilmunya, keimanannya pun bertambah. Nah, seperti itu karena dia sudah tahu ilmunya. Oh ya ya. Nah, ketika keimanan bertambah, ada panggilan azan, otomatis dia langsung menuju ke masjid. Seperti itu. Menuju ke masjid. Ditambah yang azan enak, walaupun yang azannya kurang enak gitu kan. Walaupun agak ada ngegrundel gitu. Siapa sih yang azan gitu. Mending gak usah azan gitu. Ditambah azannya enak, makin semangat dia ke masjid. Seperti itu. Berarti kalau misal nih Ani berangkatnya setelah masjid, berarti sama Kang Arif yang duluan ke masjid itu yang azan itu berarti hatinya Kang Arif itu yang lebih bergerak lebih ke depan gitu ya. Ya tadi itu jadi sebagaimana ilmu, semuanya itu sebagaimana ilmu gitu kan, dan keimanan, karena ilmu dan keimanan itu saling berpengaruh gitu. Kalau ilmunya lebih banyak, bukan lebih banyak ya, jadi dia lebih tahu tentang ilmu, insya Allah nanti keimanannya pun akan makin naik gitu kan, makin tergerak. Sebelum waktunya azan dia sudah ke masjid gitu. Ada juga yang dia sebenarnya mau ke masjid cuma malu-malu atau takutnya disuruh azan. Ada, nah, akhirnya dia ke masjidnya setelah azan. Itu masih mending seperti itu. Daripada yang setelah komat. Itu juga masih mending. Mending. Daripada ngedenger azan sudah komat tapi nggak ke masjid. Oh iya juga ya, benar-benar. Alhamdulillah seperti itu. Kang Arif nih selama konten ini pernah nggak dapat peristiwa lucu atau apa gitu kan? Ya kalau peristiwa-peristiwa ya, ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Tapi selama konten ini saya rasakan ya menyenangkan kalau kata saya. Kenapa? Jadi ketika kita dari masjid ke masjid yang lain, jadi konten saya itu kan dari masjid ke masjid yang lain, gitu. Yeah. Jadi macam-macam di setiap masjid itu berbagai macam orang ya, dan berbagai macam karakter, berbagai macam adat gitu. Jadi ada di satu masjid itu yang membuat saya kagum juga ada, yang membuat sedih juga ada, yang membuat saya dongkol juga ada, yang membuat saya kagum. Nah, ketika sebelum ke masjid ternyata jamaah sudah banyak. Oh, itu kan membuat kagum. Artinya, masya Allah gitu. Ini belum waktunya azan, bukan waktunya sholat. Belum waktunya azan, tapi sudah banyak yang ke masjid. Nah, ini membuat saya kagum. Wah, luar biasa. Berarti kan kampungnya berarti makmur masjidnya. Nah, seperti itu. Pasti di situ banyak ilmu. Nah, dan ketika azan nambah banyak lagi. Masya Allah. Terus ketika selesai azan dilanjutkan dengan ya jadi masyarakat sekitar itu nggak langsung pulang, ada yang ngobrol, ada yang baca Quran, kan berarti kan masjidnya sangat makmur gitu kan, nyaman. Itu yang membuat saya senang gitu kan, kagum gitu ya. Terus yang membuat saya sedih juga ada, ketika ini membuat saya biasa-biasa aja gitu ya, biasa aja sebelum kesedih. Jadi ketika azan ya sepi. Ketika selesai azan
rame. Nah ini kan masih mending gitu kan, Iya. masya Allah juga gitu kan. Tapi nggak masya Allah yang pertama tadi Iya. gitu kan, sebelum azan udah rame. Nah ini umumnya masjid seperti ini. Ketika sebelum azan sepi, ketika azan rame. Gitu. Nah, luar biasa juga. Nah yang membuat saya sedih, jadi ada masjid itu saya ke situ yang masih dikunci gitu kan. Jadi saya nyari kuncinya, kalau nggak ada yang azan itu tetap dikunci masjidnya. Nah, kuncinya memang nyantel gitu ya. Atau ada masjid yang kosong. Yang membuat saya sedih itu, saya masuk ke situ nggak ada orang. Pas azan, selesai azan nggak ada orang. Qomat juga nggak ada orang. Sholat nggak ada orang. Sampai pulang masjidnya masih kosong, nggak ada orang. Itu membuat saya sedih. Itu. Terus ada juga yang membuat dongkol juga ada, gitu kan. Ada juga yang membuat apa ya, huru hara juga ada. Jadi pernah waktu itu saya masuk ke masjid, saya azan malah dimarahin juga ada. Kok bisa tuh Kang? Ya karena nggak izin. Karena waktu itu sebenarnya mau izin, harusnya kan kalau udah tahu azan, ya mbok yo azan kan, segera azan gitu. Tapi di situ di masjid itu nggak azan, nggak ada yang azan dan nggak ada yang di dalam masjid gitu kan, siap-siap azan. Jadi saya mau izin ke siapa? Iya. Nah, seperti itu. Yang viral itu ya? Yang viral itu betul. Di tol ya? Iya betul, di tol ya. Tuh viral, sempat viral. Nah terus ketika saya azan, ya, ternyata sebelum azan ya saya ngidupin mic gitu kan. Terus dari belakang ada yang marah. Siapa itu berani-beraninya gitu kan. Saya jawab ya mau azan gitu. Siapa yang nyuruh ngidupin mic katanya. Enggak ada kata saya. Lancang kamu ya, kayak seperti itu. Nah terus setelah itu udahlah saya lebih kengalah kan. Buat apa, memang saya salah juga gitu kan. Ya enggak ada, harusnya kan ketika masuk azan ya siap-siap di masjid gitu kan, atau siap-siap sholat, itu enggak gitu kan. Saya kira orang biasa gitu kan, petugas biasa, enggak ngurusin masjid. Kalau memang ngurusin masjid ya harusnya ya azan, harusnya disiapkan, minimal menyiapkan ketika untuk beribadah. Nah ketika saya azan malah marah seperti itu. Dan selesai saya azan, saya kan wudhu tuh, ngambil wudhu lagi gitu kan, buat memastikan orang yang tadi gitu kan bener ke masjid enggak. Ternyata enggak ke masjid. Gitu kan. Ketika selesai sholat, ya itu pernah saya ajak juga itu waktu mau sholat tuh, ayo mas sholat gitu. Ya duluan aja katanya. Seperti itu jawabnya. Ketika selesai sholat, pas keluar ya orangnya masih nyantai-nyantai aja. Artinya apa? Ya itu, ketika ada yang azan dilarang, tapi nggak ada solusinya harusnya dia yang azan atau dia ikut sholat berjamaah, itu minimal. Itu yang membuat saya agak miris. Nah, seperti itu apa, berbagai macam situasi ya ketika kita dari masjid ke masjid. Nah, itu hikmah dari perjalanan saya dari masjid ke masjid satunya, ke masjid yang lain, ke masjid daerah yang lain, itu berbeda-beda. Pokoknya seru mas gitu. Pernah nggak pas apa namanya itu kayak yang tadi itu, terus tiba-tiba ada orang yang membela Kang Arif ini? Nah itu banyak yang membela di situ. Banyak yang membela, itu bukan ego. Ada bapak-bapak yang ngebelain gitu kan. Ini udah waktunya azan, ya azan lah gitu. Terus dijawab lagi, nggak usah pakai mic azannya. Nah seperti itu. Artinya sudah ego duluan yang main gitu kan, karena nggak izin tadi. Iya. Harusnya azan aja. Ya, tapi saya tetap azan tanpa mic gitu. Azan biasa aja. Keren banget ya Kang ya. Alhamdulillah perjalanan yang luar biasa gitu. Kalau misal di kampung halamannya Kang Arif ini disupport juga ya di lingkungannya untuk tentang azan Kang Arif ini. Alhamdulillah banyak yang support gitu kan. Dari 100% ya. Itu 97% tuh support. Menyupport itu. Karena tadi dakwah kita kan tentang azan. Insya Allah dakwah azan ini bukan banyak, diterima semua kalangan lah. Nah gitu. Paling 3% itu yang nyinyir aja gitu. Itu azan nggak bisa, gitu kan, dakwah juga enggak, gitu kan.
cuma nyinyir gitu kan. Karena ada sebab, mungkin ya banyak sebabnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Kang, terima kasih telah memberikan saya suatu inspirasi untuk melampaui perjalanan kehidupan Kang. Alhamdulillah, ya, terutama tentang azan ya. Iya, tentang azan ini bagus banget. Dia ini banyak orang yang ngelupain, tapi itu padahal penting banget. Ya, penting banget, sangat penting. Ya, Syiar benar, ya. iya kan Kang. Baik Kang, itu saja. Semoga bermanfaat bagi saya dan buat teman-teman di rumah. Amin amin. Terima kasih banyak nih Kang. Sama-sama, insyaallah. Udah jauh-jauh datang, terus memberikan saya suatu ilmu yang bermanfaat banget buat saya dan teman-teman di rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan, terutama di podcast Mulyo Jatan ini. Mungkin Kang Arif punya kata-kata untuk saya dan teman-teman di rumah untuk semangat azan gitu Kang. Ya. Sedikit ya, Iya, sedikit aja nggak apa-apa. saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi kita mungkin nggak bisa dakwah melalui melalui mimbar atau melalui yang lainnya gitu ya, atau melalui azan gitu ya. Mungkin kita tidak bisa berkontribusi dakwah, tapi kita bisa berdakwah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, kalau saya kan memang nggak bisa di mimbar, maka saya dakwah lewat azan. Mungkin Mas juga mungkin nggak bisa di azan, tapi bisa lewat tulisan. Jadi sekecil apapun itu harus ada kontribusinya buat dakwah Islam. Supaya apa? Supaya nanti di yaumil akhir nanti tidak jadi jadi bumerang buat kita. Ketika ditanya, kamu sudah melakukan apa untuk Islam? Minimal saya setiap hari nge-share dakwahnya para pendakwah. Itu minimal. Jadi lakukan kebaikan walaupun hanya sekecil biji sawi gitu, sekecil zarrah gitu. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena kita nggak tahu tuh kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke surga. Bisa jadi kebaikan yang kita lupakan yang bisa memasukkan kita ke surga. Artinya kebaikan sekecil itu gitu. Kita pernah ngelemparin batu gitu kan dari tengah jalan ke pinggir jalan, kita lupa bahwasanya sudah melakukan seperti itu, dan padahal itu kebaikan, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Intinya lakukan kebaikan walaupun sekecil apapun, seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa pesannya. Ikuti terus video di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulyo Jatan Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.